Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam materi iman kepada malaikat. Dalil perintah iman kepada malaikat Allah adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Apakah itu iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Nama malaikat dan tugas-tugasnya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih mengagungkan Allah, dan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Yang pertama, ada Jibril. Tugasnya memenuhi atau menahan hajat manusia dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakaratul maut dan mengatur angin. Yang kedua, ada malaikat Mikail, mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. Yang ketiga, ada Israfil, meniup terompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Israfil juga merupakan malaikat pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, ada malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Malaikat ini akan mencatat serta menghapus nama manusia saat lahir dan mati. Yang kelima, ada malaikat mungkar, menanyakan manusia di alam barzah atau alam kubur, yaitu pada saat manusia dikuburkan. Malaikat keenam, ada malaikat nakir. Malaikat nakir bertugas memberi sanksi atau siksa di dalam kubur. Tugasnya bersama dengan malaikat mungkar. Yang ketujuh, malaikat raqib. Malaikat raqib tugasnya mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Contohnya, jika manusia melakukan ibadah sholat, maka akan dicatat amalnya oleh malaikat raqib. Nomor 8, malaikat atid. Malaikat atid tugasnya mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Malaikat atid biasanya dikaitkan bersama malaikat raqib. Yang kesembilan, malaikat malik. Malaikat malik tugasnya menjaga pintu neraka. Ia bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Sifat-sifat malaikat.
Yang pertama, ada selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak berjenis kelamin. Yang ketiga, tidak butuh makan dan minum dan tidur. Yang keempat, tidak mempunyai nafsu. Yang kelima, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, selalu benar dan tidak pernah bohong. Yang kedelapan, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Yang kesembilan, tidak beranak, berayah, beribu karena malaikat tidak menikah. Yang kesepuluh, selalu disiplin, yaitu mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya, yang pertama, kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Sifatnya selalu patuh kepada Allah, tidak memiliki hawa nafsu, selalu bertasbih dan tidak sombong. Tujuan penciptaan malaikat diciptakan untuk taat kepada Allah dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Kemudian ada manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Sifat-sifatnya memiliki hawa nafsu dan berakal, mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak mampu menjaga imannya, bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Tujuan penciptaan diciptakan untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah. Kemudian ada jin, iblis, dan setan. Jin, iblis, dan setan diciptakan dari api. Sifat-sifatnya diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir, taat atau membangkang, bersifat sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Tujuan penciptaan diciptakan jin untuk beribadah kepada Allah, sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah. Tapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah, sehingga menjadi makhluk yang terkutuk. Menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat iblis atau setan. Dengan meyakini dan memahami sifat malaikat, hati akan terbimbing ke arah yang baik dan benar. Karena malaikat memiliki sifat dan tugas yang sangat mulia, sehingga kita dapat meneladaninya. Berbeda dengan iblis dan setan, mereka memiliki sifat yang buruk. Tugas iblis dan setan adalah menggoda umat manusia agar terjerumus ke jalan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terhindar dari godaan setan tersebut, sangat diperlukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan hati yang ikhlas. Memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami isinya. Yang ketiga, memperbanyak ibadah seperti sholat malam, puasa sunnah, dan bersedekah. Hikmah beriman kepada malaikat. Langkah iman kepada malaikat selanjutnya adalah menghayati pemahaman tersebut dan mengambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah beriman kepada malaikat di antara lain: 1. Sebagai bukti keimanan seseorang. 2. Menyadarkan kita akan kebersihan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan mengetahui sifat, keadaan, dan tugas-tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati manusia. Yang keempat, akan timbul rasa tenang dan aman pada diri orang mukmin. Yang kelima, akan menambah rasa cinta mereka karena mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna dan memohonkan ampunan orang mukmin. Yang keenam, membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih.
sudah mengikuti pelajaran hari ini. Selamat beristirahat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.